Kita bicara N1, kalau dia mau naik ke N2 orbitnya, dia harus ada tekanan dulu tuh. Ketika dia tertekan dia akan naik. Nah, ketika dia tertekan lagi, selesai naik lagi. Ya sama kayak gitu prinsipnya. Dan di agama kita pun sama. Artinya bahwa kita pun diberikan satu kesempatan untuk menstimulus diri atau tirakat. Kalau kita bicara tirakat itu kan sama dengan menyiksa diri. Siapa yang mau tirakat gitu? Nggak ada yang mau. Orang-orang sekarang, padahal tirakat itu adalah proses bagaimana kita mampu mengendapkan energi-energi yang berlebih itu menjadi satu hal yang positif. Misalnya kayak puasa. Di sini kan kita Ramadan. Untuk apa sih sebetulnya kita disuruh berpuasa? Kan untuk mengendapkan hawa nafsu kita, bukan menghilangkan hawa nafsu. Mengendapkan hawa nafsu, mengenali hawa nafsu. Iya. Makanya itu kan sebetulnya kalau menurut saya tidak dimungkinkan manusia untuk menghilangkan hawa nafsunya, tapi mengendalikan. Beda ya. Nah, kebanyakan kita kan memahaminya bahwa hawa nafsu harus hilang. Enggak, kita tidak diperuntukkan untuk menghilangkan hawa nafsu. Karena kita bukan malaikat. Kita manusia yang diberikan hawa nafsu untuk kendaraan. Jadi itu menjadi kendaraan kita, mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, karena hawa nafsu itu adalah power yang paling besar. Sama kalau kita bicara kundalini ya. Iya. Kundalini itu dalam arti bahasa lain itu adalah supreme power atau energi yang tidak terbatas. Atau bisa disebut dengan super ego. Jadi ketika orang itu kundalininya aktif, berarti otomatis energi terbesarnya itu akan bangkit. Dan ego, super egonya akan bangkit. Nah, dibangkitkan super ego itu untuk dikendarain, bukan dihilangkan. Karena kita bukan malaikat. Jadi kendalikanlah hawa nafsumu, kenali hawa nafsumu. Jadi waktu kita berpuasa itu kan mengenali hawa nafsu kita. Mau lapar kita tahan. Itu kan dikenali. Nah, baru dikendalikan. Apakah ada cara lain, Mas, ketika kita mau mengendalikan hawa nafsu selain kita berpuasa tadi? Apa kita harus berpuasa? Nah, itu kan tuntutan syariat yang saya pelajarin. Makanya saya mengikutin itu. Karena itu tidak mungkin Allah menyuruh kita berpuasa tanpa ada suatu hal yang sia-sia. Nah, makanya orang-orang dulu kan juga gitu. Ya puasa, ya melek pengi, ya menghadapi tirakat-tirakat atau menjalin tirakat-tirakat, kayak misalnya menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga pendengaran. Itu agar apa? Agar kita tidak terkontaminasi dengan hal luar. Jadi spiritual itu mengarahkan ke dalam, bukan keluar. Bahkan di titik tertentu pun eksistensi kita pun akan kita hilangkan. Maka di posisi itu pun orang itu akan beranggapan bahwa kita atau manusia atau saya itu adalah makhluk yang tanpa daya dan upaya, tanpa ada kehendak dari pencipta. Ya memang poinnya di situ, karena memang manusia tidak bisa apa-apa. Mas Ori sering tirakat mulai bengi gitu? Ya sambil main game. Sebetulnya apa sih, Mas, esensi dari tirakat mulai bengi itu manfaatnya sebetulnya apa ya? Ya menstimulus diri, istilahnya kalau bicaranya kan menyiksa diri. Kalau diri kita semakin tertekan, otomatis akan muncul energi-energi besar yang tidak terduga. Kan makin orang itu terhimpit, maka potensi-potensinya akan semakin keluar. Nah, termasuk dengan problem masalah hidup. Nah, kita ini malah menjauhi masalah hidup, kan konyol. Sebenarnya masalah hidup itu harus kita selesaikan. Karena kalau itu terselesaikan, pasti ada reward, udah pastilah. Iya, betul. Nah, setelah selesai ya pasti ada, kan gitu. Kalau Kang Aas dulu itu ceritanya itu gini, udah habis ini alhamdulillah, setelah alhamdulillah ada astagfirullah lagi, setelah astagfirullah alhamdulillah lagi, terus. Makanya kan ada tuh ayat kalau nggak salah ya, bahwa ketika kamu sudah menyelesaikan tanggung jawabmu, maka carilah tanggung jawab baru untuk diselesaikan, dan itu terus. Nah, ini kita berbicara ke spiritual lagi, Mas Ori. Nah,
spiritual dengan agama itu sebetulnya apakah memang salah satu dalam konteks yang sama atau ada perbedaan, Mas, terkait dengan spiritual dan agama itu? Ya, bagian dari agama. Bagian dari tidak agama. bisa terpisahkan. Jadi jangan dipisah-pisah. Kalau orang beragama tidak berspiritual gitu, terus orang berspiritual tidak beragama, nggak bisa seperti itu, karena spiritual itu bagian dari agama. Satu kesatuan yang utuh. Ini kan akhir-akhir ini kan banyak, Mas, ya, teman-teman kita, terutama anak-anak muda yang belajar spiritual, ya kan. Nah, menurut Mas Ori, apakah ke depan akan semakin banyak orang yang meninggalkan agama dan memilih jadi agnostik atau malah sebaliknya? Soalnya kan banyak praktisi-praktisi yang memprediksi seperti itu, Mas. Yang kalau menurut saya, kalau orang berspiritual itu pasti larinya ke pengenalan diri. Semakin dia kenal dirinya, maka dia akan mencari tahu hakikat kehidupan. Ketika dia memahami hakikat kehidupan, maka dia akan beragama dengan sendirinya. Kalau dia tidak beragama, perlu dipertanyakan spiritualnya. Itu kalau dari saya, ya bisa jadi saya yang salah gitu. Jadi kalau saya memahaminya seperti itu, tidak ada orang yang berspiritual semakin dalam malah menjauhin Allah, malah mendekatkan diri. Kayak gitu, Mas. Terus caranya untuk kita lebih jauh mengenal diri sendiri itu bagaimana, Mas? Ya, sering-sering berdialog dengan diri. Caranya, Mas? Nah, misalnya kalau paling simpel ya, karena rujukan yang paling tepat dan yang paling bisa menjadi core kita untuk menjadi manusia paripurna itu kan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu setiap malam beliau itu pasti akan mengoreksi dirinya. Jadi setiap malam itu beliau pasti mengaudit dirinya, merenung. Misalnya sebelum tidur, hari ini saya itu secara perilaku saya, apakah saya menyakitin orang apa tidak, apakah saya bertindak buruk atau tidak. Diaudit sendiri, ditulis. Kalau toh itu dirasa menyakitin orang, ditulis. Nah, setelah itu dalam keadaan mental, pada satu hari ini apakah saya bahagia atau saya menderita, apakah saya merasa susah atau merasa senang, apakah saya damai atau merungsung gitu. Nah, habis itu dicatat lagi dalam satu hari ini seberapa ingatkah kita dengan Allah gitu. Nah, itu setiap hari dicatat. Nah, ketika kita punya catatan itu, maka kalau kita mau tidur itu melihat catatan kita sebelumnya, kita akan malu, maka kita akan memperbaiki diri terus menerus. Maka saya itu memahami bahwa soleh itu bukan orang yang setiap hari ke gereja, bukan orang yang setiap hari ke masjid, bukan orang yang setiap hari membaca Al-Quran, bukan hanya itu ya. Tapi orang yang hidupnya selalu memperbarui diri setiap saat, setiap waktu, itu baru soleh. Nah, gitu. Nah, ini terkait dengan diri tadi, Mas. Kan ada istilah jati diri, ya kan? Diri sejati, nah itu apakah beda? Kalau jati diri itu lebih ke personality ya, lebih ke apa namanya personal diri. Jadi kayak karakter itu lebih ke jati diri. Tapi kalau diri sejati ya beda. Bedanya di mana, Mas? Diri sejati itu memahami hakikat dirinya, bahwa dirinya itu adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi apapun. Jadi dia memahami bahwa kita satu sama lain itu saling terhubung. Nah, itu memang harus dialamin sendiri. Ketika seseorang mengalami itu, tidak mungkin orang itu akan menyakitin orang lain. Karena ketika dia menyakitin orang lain, itu sama dengan menyakitin dirinya sendiri. Nah, ketika dia mencintai orang lain, sebetulnya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Nah, ketika seorang menemukan diri sejatinya, maka akan terbentuk jati dirinya. Peran dia di dunia ini itu jati diri. Jadi dengan segala potensi itu jati diri. Apa yang harus kita lakukan agar bisa menemukan diri yang sejati? Yaitu satu-satunya sering-sering berdialog dengan diri. Diri yang sejati itu tidak jauh di dalam di luar diri kita. Gak usah berguru ke siapa-siapa bisa. Apa? Gak usah kita cari guru spiritual atau bagaimana, bisa. Ya, pada posisi tertentu kita harus mencari mursyid. Harus mencari.
Ya memang ada beberapa orang yang memang dia memang memiliki apa istilahnya, kalau misalnya kayak gitu kan hak prerogatif Allah ya Mas, untuk seseorang memahami itu. Jadi kalau misalnya saya pribadi sendiri, saya masih butuh bimbingan guru. Kalau sendiri pun saya pasti bingung gitu kalau nggak ada bimbingan, karena ketika seseorang itu berjalan tanpa dia memahami jalur, ketika kita misalnya naik gunung ke Gunung Arjuna gitu, kita nggak ada guidance sama dengan guru, Iya. guide ya, kita berjalan sendiri kan sama dengan kita mencari jalur sendiri, terus babat sendiri ya kalau nggak curang. Nah kalau curang kita harus bangkit lagi tuh, naik lagi. Nah seorang guru itu beliau yang sudah pernah mengalami itu, maka enaknya kita punya guru itu ada guidance yang mengarahkan. Kalau nggak ada yang mengarahkan ya resiko ditanggung penumpang kan gitu. Iya. Nah ini kita berbicara agnostik Mas Ori ya. Itu kan banyak orang-orang itu yang menjadi seorang agnostik dan lain sebagainya. Menurut pandangan Mas Ori, kenapa seseorang itu bisa menjadi agnostik itu? Apa yang dilakukan beliau itu? Kalau misalnya kita bicara itu ya memang itu prosesnya. Jadi memang itu kalau diterusin juga akan kembali lagi, akan syariat lagi. Ya terusin aja agnostik, tapi pasti akan mentok. Agnostik itu prosesnya adalah ketika nalarnya itu tidak mampu mewakili apa yang fenomena yang dia hadapin itu tidak mampu diwakili oleh nalar, maka dia akan agnostik. Lah agnostik itu beda dengan apa ya, yang tidak percaya Tuhan itu ateis. Iya. Beda. Agnostik itu adalah proses pencernaan atas pemahaman-pemahaman yang dia pahamin. Jadi bagus, terusin. Toh nanti mentok-mentok sendiri. Kalau yang ateis tadi Mas Ori bilang beda kan antara agnostik sama ateis. Kalau ateis gimana? Kalau ateis itu sudah tidak percaya Adanya Tuhan. adanya penciptaan. Tapi kalau agnostik itu masih memungkinkan untuk percaya karena dia masih proses pencarian. Mungkinkah seorang ateis itu bisa sadar dari mengakui Ia keadilan? memungkinkan, Memungkinkan. memungkinkan sekali. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sama Allah itu. Nah ini itu Mas, terkait dengan ya mungkin ini tragedi beberapa bulan yang lalu ya Mas, ada pembakaran kitab suci di mana itu, Swedia atau mana itu ya. Nah itu pandangan Mas Ori gimana? Apakah memang pelaku itu sengaja untuk menguji kitab suci atau memang sudah nggak percaya lagi dengan kitab suci, atau mungkin kitab suci itu bukan menjadi kitab suci lagi atau bagaimana? Ya kalau menurut saya ya terserah orang tersebut ya mau percaya atau tidak gitu. Toh pada prinsipnya keyakinan itu tidak bisa diajarkan. Keyakinan itu sebetulnya adalah kalau Kang As bilang itu seperti seuntai tangga atau seuntai tali yang diberikan Allah untuk mengenali dan mendekatinya. Nah, keyakinan itu tidak bisa ditularkan, dia proses dari pengalaman akan dirinya sendiri. Kalau menurut saya dengan kasus-kasus tersebut ya silakan aja. Kan kita juga nggak berhak untuk mengejudge itu seperti apa. Kalau menurut mereka dia tidak percaya, ya udah ngapain juga.